Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Jagat sepak bola Indonesia kembali diramaikan kabar mengejutkan. Nama striker kelas dunia, Erling Haaland, tiba-tiba dikaitkan dengan isu memiliki keturunan Indonesia. Kabar ini dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial, memicu antusiasme besar dari para penggemar timnas Indonesia. Tidak sedikit yang mulai berandai-andai melihat Haaland mengenakan seragam merah putih. Namun setelah ditelusuri, informasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Hingga saat ini, tidak ada catatan resmi maupun pernyataan dari pihak terkait yang menyebutkan adanya garis keturunan Indonesia dari sang pemain. Haaland sendiri dikenal sebagai pemain berdarah Norwegia, dengan karir internasional yang sudah melekat bersama tim nasional negaranya. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya harapan publik terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Program naturalisasi yang semakin aktif membuat banyak fans mulai bermimpi lebih jauh, bahkan membayangkan pemain kelas dunia bisa memperkuat skuad Garuda. Meski begitu, penting bagi masyarakat untuk tetap memilah informasi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum terverifikasi. Hingga saat ini, tidak ada bukti resmi yang menunjukkan bahwa Haaland memiliki garis keturunan Indonesia. Semua informasi yang beredar masih sebatas spekulasi liar di media sosial. Meski begitu, fenomena ini bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang aktif mencari pemain keturunan untuk memperkuat tim nasional. Hal ini membuat publik semakin berani bermimpi besar, bahkan hingga mengaitkan nama-nama top dunia. Jadi, apakah ini hanya rumor biasa? Atau tanda bahwa ekspektasi fans Indonesia sudah naik ke level berikutnya? Nama wonderkid sensasional, Lamine Yamal, tiba-tiba jadi perbincangan hangat di Indonesia. Bukan karena aksinya di lapangan, tapi karena kabar mengejutkan yang beredar di media sosial. Yamal ternyata punya darah Indonesia? Isu ini langsung menyebar cepat dan membuat fans timnas Indonesia heboh. Banyak yang mulai membayangkan, bagaimana jika pemain muda berbakat itu suatu hari mengenakan jersey Garuda? Namun setelah ditelusuri, fakta yang ada berkata lain. Hingga saat ini, tidak ada data resmi atau pernyataan yang menyebutkan bahwa Lamine Yamal memiliki garis keturunan Indonesia. Tim nasional Indonesia disebut tengah mempersiapkan sejumlah opsi taktik jelang agenda FIFA Matchday serta Piala AFF. Pelatih kepala John Herdman dikabarkan mempertimbangkan penggunaan 3 penyerang sekaligus dalam skema permainan tim. 3 nama yang masuk dalam skenario tersebut adalah Erling Haaland, Lamine Yamal, dan David da Silva. Ketiganya dinilai memiliki karakteristik berbeda yang dapat saling melengkapi di lini depan. Dalam pendekatan taktik modern, penggunaan 3 penyerang bukan hal baru, terutama bagi tim yang mengedepankan intensitas serangan dan tekanan tinggi sejak awal pertandingan. Kombinasi fisik dan penyelesaian akhir dari Haaland, kreativitas Yamal di sektor sayap, serta pengalaman David da Silva di kawasan Asia dianggap dapat memberikan variasi serangan bagi Indonesia. Meski demikian, penerapan strategi tersebut tetap bergantung pada kesiapan tim secara keseluruhan, termasuk keseimbangan lini tengah dan pertahanan. Penggunaan 3 penyerang berpotensi meningkatkan daya serang, namun juga menuntut organisasi permainan yang disiplin agar tidak meninggalkan celah bagi lawan. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi terkait komposisi akhir yang akan diturunkan pada laga FIFA Matchday. Namun, sejumlah pengamat menilai opsi ini menunjukkan upaya tim pelatih dalam mencari formula terbaik untuk menghadapi kompetisi regional seperti Piala AFF. Keputusan akhir diperkirakan akan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi latihan serta kondisi para pemain menjelang pertandingan. Kabar mengejutkan mengguncang dunia sepak bola. Timnas Indonesia resmi diperkuat 2 mesin gol kelas dunia, Erling Haaland dan Didier Drogba. Langkah ini bukan sekadar tambahan pemain, ini adalah revolusi besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Perpaduan kekuatan fisik, pengalaman, dan naluri mencetak gol dari 2 striker legendaris ini membuat lini depan Garuda berubah menjadi salah satu yang paling ditakuti. Haaland hadir dengan gaya bermain modern, cepat, tajam, dan haus gol. Setiap pergerakannya selalu mengancam pertahanan lawan. Sementara Drogba membawa karisma dan pengalaman luar biasa, sosok pemimpin di lapangan yang pernah menaklukkan panggung besar dunia. Bayangkan duet ini berdiri di lini depan merah putih. Umpan silang yang datang akan disambut dengan kekuatan udara Drogba, sementara bola terobosan cepat akan diselesaikan dengan dingin oleh Haaland. Kombinasi ini seperti mimpi bagi para pendukung timnas Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh. Ribuan supporter menyanyikan lagu kebanggaan, menyambut era baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lawan-lawan mulai gemetar. Indonesia kini bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Namun di balik euforia ini, satu hal menjadi sorotan. Ini adalah awal dari ambisi besar. Dengan Haaland dan Drogba di skuad,
Target bukan lagi sekedar bersaing, tetapi menaklukkan Asia, bahkan dunia. Garuda telah berubah, dan dunia mulai memperhatikannya. Bayangkan panggung Piala AFF yang biasanya panas, kini berubah jadi sorotan dunia. Timnas Indonesia datang bukan sekedar peserta, mereka membawa kekuatan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dipimpin semangat Garuda, skuad Merah Putih kini diperkuat dua nama besar sepak bola dunia, Erling Haaland dan Lamine Yamal. Dari menit pertama, atmosfer stadion langsung bergetar. Haaland dengan postur kuat dan insting golnya menjadi mimpi buruk bagi lini belakang lawan. Setiap sentuhan bolanya terasa berbahaya. Satu peluang kecil bisa berubah menjadi gol spektakuler. Di sisi lain, Lamine Yamal menghadirkan magis yang berbeda. Dribblenya lincah, visinya tajam, dan kecepatannya membuat bek lawan kehilangan arah. Ia bukan hanya pemain muda berbakat, ia adalah pembeda dalam setiap serangan. Kolaborasi keduanya membuat permainan timnas Indonesia naik level. Serangan demi serangan tersusun rapi, cepat, dan mematikan. Stadion dipenuhi sorakan, dan jutaan pasang mata di Asia Tenggara tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tim-tim besar ASEAN yang biasanya percaya diri, kini terlihat waspada. Indonesia bukan lagi kuda hitam, mereka berubah menjadi kandidat juara yang ditakuti. Jika mimpi ini menjadi kenyataan, maka sejarah baru akan tercipta. Garuda tak hanya terbang tinggi di Asia Tenggara, tapi juga mulai diperhitungkan di panggung dunia. Benar-benar di luar dugaan. Ini berita yang sangat menarik kita bahas hari ini. Sebelum nonton, jangan lupa like dulu ya, agar Mimin tambah semangat mengupload video-video terbaru seputar berita sepak bola. Tonton sampai habis ya. Saya juga baru mendapatkan informasi bahwa tidak tertutup kemungkinan nanti Johan Hadman pun akan meminta kepada federasi untuk menaturalisasi atau juga untuk mencari pemain-pemain keturunan lainnya. The way he's been playing for City the last 10 years, 9 years. No sé, a lo mejor es de otro equipo, pero saya akan berbicara tentang Jairo Riedewald, pemain berusia 27 tahun yang bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris ini, mengharapkan secepatnya dia berada di Indonesia. Oke, mari kita bahas. Oke, Mimin lupa. Jadi adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, maupun bapak-bapak, di sini Mimin perjelaskan ya. Konten yang disajikan bertujuan untuk menghibur semua orang, tanpa ada niat sedikit pun untuk menyinggung pihak manapun. Mimin juga tidak bermaksud menyebarkan informasi yang menyesatkan atau hoax. Semua yang disampaikan hanyalah bagian dari hiburan dan pembahasan ringan seputar dunia sepak bola. Jadi, mari kita nikmati konten ini dengan santai dan tetap bijak dalam menanggapinya. Publik sepak bola Indonesia mendadak heboh setelah muncul kabar panas yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dalam rencana besar membangun kekuatan baru Timnas Indonesia. Isu yang beredar menyebutkan sejumlah pemain top Eropa dikaitkan dengan proyek ambisius ini. Nama-nama besar seperti Erling Haaland, Lamine Yamal, hingga Jairo Riedewald tiba-tiba ramai diperbincangkan oleh netizen tanah air. Bahkan, kabar ini semakin panas setelah dikaitkan dengan peran penting Ketua PSSI, Erick Thohir, yang disebut-sebut tengah mendorong transformasi besar dalam skuad Garuda. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait naturalisasi nama-nama besar tersebut. Banyak pihak menilai, kabar ini bisa jadi hanya spekulasi liar yang berkembang di media sosial. Meski begitu, satu hal yang pasti, mimpi melihat Timnas Indonesia diperkuat pemain kelas dunia masih terus hidup di hati para supporter. Apakah ini hanya rumor atau benar-benar kejutan besar yang sedang disiapkan? Isu panas kembali mengguncang publik setelah wacana bahwa PSSI di bawah arahan Erick Thohir dan dukungan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghadirkan 5 pemain top Eropa lewat naturalisasi. Nama-nama besar seperti Erling Haaland, Lamine Yamal, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, hingga Luc Vickery tiba-tiba dikaitkan. Tapi pertanyaannya, berapa harga mereka jika benar dinaturalisasi? Estimasi nilai pasar, gambaran realistis. Erling Haaland, sekitar 180-200 juta euro, di 3-3,5 triliun rupiah. Salah satu pemain termahal di dunia saat ini. Lamine Yamal, bisa tembus 200-400 juta euro, di 3,5-7 triliun rupiah. Wonderkid super mahal, bahkan disebut paling bernilai tinggi. Jairo Riedewald, sekitar 3-5 juta euro, di 50-80 miliar rupiah. Pascal Struijk, sekitar 15-20 juta euro, di 250-350 miliar rupiah. Luc Vickery, tidak terlalu tinggi, estimasi kurang dari 1 juta euro. Total nilai fantastis,
Jika dijumlahkan, 5 pemain ini bisa mencapai 400 sampai 600 juta euro, di 7 sampai 10 triliun rupiah. Jika skenario ini benar-benar terjadi, timnas Indonesia bisa langsung jadi super tim Asia. Nilainya bahkan bisa menyaingi klub-klub top dunia. Dan ini akan jadi proyek sepak bola termahal dalam sejarah Indonesia. Namun perlu diingat, naturalisasi pemain seperti Haaland atau Yamal hampir mustahil secara regulasi dan realitas sepak bola. Ini masih sebatas spekulasi liar yang viral di media sosial. Apakah ini hanya mimpi besar atau benar-benar kejutan yang sedang disiapkan? Satu hal yang pasti, publik Indonesia sudah terlanjur heboh. Isu mengenai kemungkinan PSSI menaturalisasi pemain-pemain kelas dunia kembali ramai diperbincangkan. Nama-nama besar seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland sering disebut dalam berbagai spekulasi liar di media sosial. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dulu ya guys, karena dukungan kalian bikin channel ini makin semangat upload berita timnas setiap hari. Dan hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang lagi viral banget di dunia sepak bola Indonesia. Inilah prediksi line-up timnas Indonesia di AFF Championship 2026 dan juga laga FIFA Matchday. Yang bikin heboh, muncul rumor dan pembahasan soal kemungkinan hadirnya beberapa pemain top Eropa di skuad Garuda. Benarkah ada nama seperti Lamine Yamal, Erling Haaland, hingga Jairo Riedewald dalam line-up impian timnas Indonesia? Lalu bagaimana susunan pemain paling mengerikan versi netizen untuk membawa Garuda berjaya di Asia Tenggara? Semua akan kita bahas lengkap di video kali ini. Jadi tonton sampai habis karena line-up nomor terakhir bikin kaget satu Indonesia. Publik sepak bola Asia Tenggara langsung dibuat heboh setelah muncul rumor liar soal skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Nama-nama kelas dunia tiba-tiba dikaitkan dengan Garuda. Bahkan muncul isu mengejutkan bahwa Lamine Yamal dan Erling Haaland disebut dalam pembahasan line-up impian timnas Indonesia. Meski belum ada konfirmasi resmi, kabar ini langsung viral di media sosial dan membuat netizen geger. Banyak yang menyebut jika pemain-pemain top Eropa benar-benar hadir, timnas Indonesia bisa menjadi tim paling mengerikan sepanjang sejarah Piala AFF. Bayangkan saja, di lini depan ada Haaland dengan kekuatan monster dan finishing mematikan. Di sisi sayap, Lamine Yamal siap mengacak-acak pertahanan lawan dengan skill dan kecepatannya. Sementara lini tengah dikabarkan bakal diisi pemain naturalisasi dan talenta terbaik Indonesia. Atmosfer sepak bola Indonesia pun langsung memanas. Tagar Timnas Dream Team bahkan mulai ramai dibicarakan fans Asia Tenggara. Banyak rival ASEAN disebut mulai khawatir jika Indonesia benar-benar menghadirkan skuad super seperti ini. Namun hingga saat ini, kabar tersebut masih sebatas rumor dan pembahasan netizen di media sosial. Belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait bergabungnya pemain-pemain top dunia tersebut ke timnas Indonesia. Walau begitu, satu hal yang pasti, antusiasme publik terhadap timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 benar-benar luar biasa. Kalau line-up ini jadi kenyataan, siapa yang bisa hentikan Garuda? Jagat sepak bola Indonesia kembali dibuat heboh menjelang gelaran AFF Championship 2026. Kali ini, publik ramai membahas prediksi line-up timnas super yang viral di media sosial karena dipenuhi nama-nama pemain top dunia. Dalam daftar yang beredar, muncul nama Lamine Yamal dan Erling Haaland yang disebut-sebut masuk skuad impian timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Tak hanya itu, ada juga beberapa nama pemain yang memang sering dikaitkan dengan proyek naturalisasi Indonesia seperti Jairo Riedewald dan Pascal Struijk. Sementara di lini depan, striker tajam Liga Indonesia David Da Silva disebut tetap menjadi andalan berkat ketajamannya yang konsisten. Nama muda seperti Luke Vicari juga ikut masuk dalam daftar line-up yang ramai diperbincangkan netizen. Berikut prediksi line-up viral Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 versi netizen. Formasi 4-3-3. Kiper Martin Paes. Back Calvin Verdonk, Jay Itzes, Pascal Struijk, Sandy Walsh. Gelandang Tom Hai, Jairo Riedewald, Marcelino Ferdinand. Penyerang Lamine Yamal, Erling Haaland, David Da Silva. Cadangan muda potensial Luke Vicari, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Hoki Karaka. Jika line-up ini benar-benar terjadi, banyak fans menyebut timnas Indonesia bisa menjadi kekuatan paling mengerikan di Asia Tenggara. Kombinasi pemain Eropa, naturalisasi, dan talenta lokal dinilai mampu membawa Garuda mendominasi AFF 2026. Namun perlu diketahui,
sebagian nama dalam daftar tersebut masih sebatas prediksi dan rumor yang viral di media sosial. Belum ada pengumuman resmi dari PSSI terkait bergabungnya pemain-pemain seperti Yamal maupun Haaland ke timnas Indonesia. Meski begitu, euforia publik Indonesia tetap luar biasa besar. Netizen bahkan menyebut, kalau line-up ini jadi kenyataan, ASEAN tinggal berebut posisi runner-up. Euforia sepak bola Indonesia semakin panas menjelang AFF Championship 2026. Pasalnya, publik kini ramai membahas kemungkinan hadirnya sejumlah pemain top Eropa yang disebut-sebut bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Nama-nama besar seperti Lamine Yamal, Erling Haaland, Jairo Riedewald, hingga Pascal Struijk menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak fans membayangkan bagaimana mengerikannya kekuatan timnas Indonesia jika benar para pemain top Eropa tersebut suatu hari bisa membela Garuda. Bayangkan saja, di lini depan ada Haaland yang dikenal sebagai mesin gol mematikan Eropa. Di sisi sayap, Yamal memiliki kecepatan dan kreativitas luar biasa yang mampu membongkar pertahanan lawan dalam sekejap. Sementara lini tengah bisa semakin kuat dengan kehadiran Jairo Riedewald yang berpengalaman bermain di kompetisi elit Eropa. Di lini belakang, Pascal Struijk disebut mampu menjadi tembok kokoh pertahanan Indonesia. Tak hanya itu, striker tajam Liga Indonesia David Da Silva juga dianggap cocok menjadi tandem lini serang yang berbahaya. Ditambah talenta muda seperti Luke Vickery yang mulai menarik perhatian publik. Jika skenario besar ini benar-benar terjadi, banyak pengamat menilai timnas Indonesia tidak hanya berpotensi mendominasi Asia Tenggara, tetapi juga bisa menjadi kekuatan baru di level Asia. Atmosfer sepak bola nasional pun diprediksi akan semakin luar biasa. Stadion dipastikan penuh, penjualan jersey meningkat drastis, dan perhatian dunia terhadap sepak bola Indonesia akan melonjak tajam. Namun hingga saat ini, kabar tersebut masih sebatas prediksi, harapan fans, dan rumor yang ramai di media sosial. Belum ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai kemungkinan bergabungnya pemain-pemain top dunia tersebut ke timnas Indonesia. Meski demikian, mimpi besar supporter Garuda tetap menyala. Karena bagi banyak fans Indonesia, tidak ada yang mustahil dalam sepak bola modern. Og gjerne en liten hyllest til Arne Ketil på førstegangstjenesten. English. Yes. Halo semua, hari ini saya mau Apa yang menarik dari pemanggilan pemain-pemain ini? Kalau bagi saya yang menarik, jumlah strikernya banyak. Jangan lupa di-like dulu agar Mimin tampak semangat membuat konten terbaru seputar sepak bola. Oke, mari kita bahas fakta menarik hari ini. Presiden coba lagi, bikin program lagi lebih agresif. Ini sepak bola penting, karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. John Herdman semakin menggila. David Da Silva, Erling Haaland, Lamine Yamal, Pascal Struijk akui sudah dipanggil John Herdman untuk perkuat timnas Indonesia di Piala AFF dan FIFA Matchday. News ini berita yang sangat menarik dibahas. Tonton sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan sama berita timnas terbaru dari channel News Timnas ini. Yeah, it's bad to lose him. It's sad. I feel bad. Herman Flesvig sendte oss en melding og sa at han var imponert over feiringa. I can tell you that straight. I'm more of an English. Yes. Jairo sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya Martin Paes juga hampir 8 bulan waktu itu. Mari kita bahas faktanya. Ajang Piala AFF 2026 semakin dekat dan kabar menarik mulai bermunculan. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, dikabarkan akan segera memanggil dua pemain yang tengah menjadi sorotan, Lamine Yamal dan David Da Silva. Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat skuad Garuda agar mampu bersaing di level Asia Tenggara. Nama Lamine Yamal tentu menjadi kejutan besar, mengingat ia merupakan salah satu talenta muda paling bersinar di Eropa saat ini. Kehadirannya, jika benar terjadi, diyakini akan meningkatkan kualitas lini serang timnas Indonesia secara signifikan. Di sisi lain, David Da Silva bukanlah sosok asing bagi sepak bola Indonesia. Pengalamannya bermain di Liga Indonesia membuatnya dianggap lebih realistis untuk bergabung. Ketajamannya sebagai striker juga menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan tim.
Namun demikian, secara aturan sepak bola internasional, pemanggilan pemain seperti Lamine Yamal bukanlah hal yang sederhana. Ia telah terikat dengan negara asalnya di kompetisi resmi, sehingga peluangnya untuk memperkuat Indonesia masih menjadi tanda tanya besar. Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari federasi terkait kabar tersebut. Meski begitu, isu ini sudah cukup membuat antusiasme supporter meningkat jelang Piala AFF 2026. Apakah ini akan menjadi kejutan besar bagi timnas Indonesia atau hanya sebatas rumor? Semua mata kini tertuju pada keputusan resmi dalam waktu dekat. Kabar mengejutkan kembali datang jelang Piala AFF 2026. Bintang muda Eropa, Lamine Yamal, dikabarkan mengakui telah dihubungi oleh pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Pernyataan ini langsung memicu kehebohan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. ESN Hyundai Cup. We have a chance to do all of those things, and that's the mind. Ini gila sih, PSSI nekat menaturalisasi pemain top Eropa kelas dunia. Ini pembahasan yang sangat menarik, tonton sampai akhir ya. Oke. Semalam kita mendapat kejutan daripada akaun official Erick Thohir yang mana beliau mengumumkan ada 2 lagi player baru yang akan diserap masuk ke timnas Indonesia. Untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta. Jangan lupa di like dulu agar Mimin tambah semangat membuat konten terbaru seputar sepak bola. Oke, mari kita bahas fakta menarik hari ini. Ternyata, sekini harga 6 pemain baru skuad Garuda. Kehadiran para pemain baru ini bukan cuma menambah kekuatan tim, tapi juga menghadirkan nilai yang fantastis. Jika ditotal, harga ke-6 pemain ini mencapai angka yang cukup mengejutkan dan membuat publik makin penasaran. Beberapa di antaranya bahkan memiliki nilai pasar tinggi berkat pengalaman bermain di liga kompetitif, sementara yang lain dinilai punya potensi besar untuk berkembang bersama timnas Indonesia. Hal ini tentu jadi sinyal kuat bahwa skuad Garuda sedang serius membangun tim yang lebih solid dan kompetitif, khususnya untuk menghadapi ajang-ajang penting ke depan. Namun yang jadi pertanyaan, apakah harga tinggi ini akan sebanding dengan performa mereka di lapangan? Nah, disinilah menariknya. Kita tunggu bersama bagaimana kontribusi mereka saat benar-benar tampil membela Indonesia. Tonton sampai akhir ya, karena bakal ada fakta menarik lainnya. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, supaya Mimin makin semangat kasih update terbaru seputar sepak bola Indonesia. Timnas kembali jadi sorotan, karena kabarnya ada 6 pemain naturalisasi baru yang siap memperkuat skuad. Kehadiran mereka tentu menimbulkan banyak harapan, tapi juga memunculkan berbagai pertanyaan dari para pecinta sepak bola tanah air. Siapa saja pemain tersebut, dan bagaimana dampaknya bagi permainan timnas ke depan? Yang jelas, langkah ini bisa menjadi strategi besar untuk meningkatkan performa tim di ajang internasional. Namun tidak sedikit juga yang penasaran, apakah mereka bisa langsung beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal. Nah, biar kamu nggak ketinggalan informasi lengkapnya, tonton sampai akhir ya. Dan seperti biasa, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, supaya Mimin makin semangat memberikan update berita terbaru buat kalian semua. Ini dia berita yang sedang ramai diperbincangkan. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola tanah air. Disebut-sebut ada sejumlah nama besar yang akan memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Beberapa nama yang mencuri perhatian diantaranya adalah David da Silva dan Ciro Alves, yang selama ini dikenal sebagai pemain tajam di Liga Indonesia. Tak hanya itu, muncul juga nama Jairo Riedewald yang disebut-sebut berpotensi memperkuat lini belakang dengan pengalaman Eropa yang dimilikinya. Namun yang paling mengejutkan, beredar rumor yang menyeret nama besar seperti Erling Haaland dan Lamine Yamal. Kabar ini tentu langsung membuat publik heboh dan bertanya-tanya, apakah hal ini benar-benar mungkin terjadi? Selain itu, nama Luke Vickery juga ikut dikaitkan dalam daftar pemain yang akan bergabung. Jika kabar ini benar, tentu akan menjadi gebrakan besar bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait. Jadi, apakah ini hanya rumor atau benar-benar akan jadi kejutan besar? Tonton sampai akhir untuk update selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, supaya kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar sepak bola Indonesia. Pembahasan. Dalam laporan yang beredar, Lamine Yamal disebut-sebut menerima komunikasi langsung dari John Herdman terkait kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia dijadwalkan menjamu timnas Oman dalam pertandingan uji coba internasional agenda FIFA Matchday yang berlangsung pada 5 Juni 2026. Sama sahabat saya dari Argentina, bahwa Argentina juga ingin hadir di Indonesia, turut membangun sepak bola Indonesia. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Argentina.
Pertemuan kedua kesebelasan tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, sebagaimana dilansir dari Detik Sport. Federasi Sepak Bola Oman, OFA, telah memberikan konfirmasi resmi mengenai jadwal laga tersebut melalui rilis terbaru mereka. Tim berjuluk Al-Ahmar ini merencanakan 2 pertandingan uji coba sepanjang periode FIFA Matchday Juni mendatang, yakni menghadapi Indonesia dan Kuwait. Setelah bertandang ke Jakarta, Oman dijadwalkan terbang menuju Bangkok, Thailand untuk melakoni laga kontra Kuwait pada 9 Juni 2026. Kepastian jadwal dari pihak Oman ini mempertegas rencana yang sebelumnya telah disusun oleh PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya memberikan sinyal mengenai kesepakatan uji coba ini, meski saat itu belum menyebutkan identitas lawan secara spesifik. Erick menyatakan bahwa federasi terus berupaya mengisi slot jeda internasional di tengah padatnya perputaran kompetisi. Nanti Juni kami juga sedang mencari lawan. Mudah-mudahan sudah dapat 1 tim karena memang ini banyak perputaran kompetisi juga di banyak tempat, kata Ketum PSSI Erick Thohir di GBK Arena Jakarta, Kamis 16 April 2026. PSSI menargetkan 1 jadwal pertandingan pada tanggal 5 Juni untuk dimaksimalkan oleh skuad Garuda. Erick menegaskan bahwa pengumuman resmi baru dilakukan setelah adanya komitmen tertulis di antara kedua belah pihak. Mudah-mudahan sudah dapat 1 tanggal 5 Juni, mudah-mudahan. Saya belum bisa bicara siapa, nanti ada black and white-nya dulu, ujarnya menambahkan.